Yes, akhirnya comeback guys. Dari kurang lebih 17 jutaan sekarang udah hampir 19 juta rupiah. Yes. A few moments later. Oh my god, kita kena prank guys. Halo Smart Trader, balik lagi sama saya Andi Senjaya. So, di video kali ini kita akan membahas update tentang trading 20 juta 20 menit. Sebelumnya kita udah membuat 3 episode, dimana episode yang pertama kita udah jelasin sistem trading di trading 20 juta 20 menit itu seperti apa. Kalian wajib nonton dulu di sebelah sini. Kemudian 2 episode sebelumnya tentang update trading di bulan November sama update trading di bulan Desember. So, hari ini kita akan update tentang hasil trading di bulan Januari kemarin 2022. Sorry sebelumnya kalau misalkan videonya sedikit agak telat karena ada beberapa pekerjaan dan juga kemarin ini unfortunately saya sakit dan ketika dicek positif COVID. So please stay safe guys and healthy karena kasus Omicron ini lagi naik banget dan kalau kita lihat di chartnya itu udah breakout daripada kenaikan kasus tertinggi di tahun 2021 sebelumnya. Puji Tuhan sekarang keadaannya sudah sedikit lebih baik. Cuma seperti yang teman-teman bisa dengar suara agak sedikit bindeng dan saat ini masih harus isoman beberapa hari lagi. So teman-teman mohon banget doanya dan saya juga mau mendoakan buat teman-teman semua yang lagi nonton apabila sekarang lagi sakit atau keserang virus, jangan lupa untuk makan yang sehat, cukup minum dan juga punya mental health yang positif. Dan sebenarnya di trading bulan Januari kemarin itu kalau kalian ngikutin di episode yang sebelumnya kita ada di 17 jutaan dan ini udah hampir 19 juta. Tapi sayang banget kita kena prank dari salah satu saham. Nanti kita akan bahas sahamnya apa dan juga evaluasinya apa sampai akhirnya nggak jadi masuk 19 juta tapi balik lagi ke 17 juta. So sad, tapi saya harap ada yang bisa kita ambil dan pelajari dari perjalanan trading di bulan Januari. So nggak perlu lama-lama, kita akan langsung review aja. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video ini ke semua teman trader kamu, terutama buat yang baru belajar trading. Karena di channel ini udah banyak banget video tentang trading yang bisa kamu pelajari plus gratis. So biar kita bisa bareng-bareng belajar di channel ini dan support terus channel ini agar bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Langsung aja, here we go. Oke guys, sekarang kita ke monitor dan seperti yang kalian tahu, saat ini kita sedang mencoba sistem trading yang baru, trading 20 juta selama 20 menit setiap harinya. Dan di sini kita mencoba sistem trading ini menggunakan ajaib atau sekuritas ajaib. Alasannya kenapa saya pakai ajaib, yang pertama, buat trader pemula ini sangat nyaman dan juga gampang untuk dimengerti. Yang kedua, kita bisa akses menggunakan mobile phone, aplikasi, dan juga kita bisa langsung masuk ke websitenya aja. Dan yang ketiga, tools yang di-provide ajaib ini udah komplit banget, dimana di dalamnya juga ada charting tools menggunakan trading view. Kemudian kita juga bisa melihat broker summary kalau kita mau menganalisis menggunakan bandarmologi. So, buat kamu yang tertarik untuk trading, kalian bisa coba aplikasi ajaib ini. Tinggal download aja di smartphone kalian dan daftar pakai kode ajaib aku, Andi288. So, kita akan langsung lihat aja overview di bulan Januari tradingnya seperti apa ya. Oke, kita sama-sama lihat di sini modal awal kita di 20 juta, kemudian terakhir modal di Desember itu udah jadi 17.500.000. Dan ini adalah portofolio akhir di bulan Januari, di mana buying powernya 14.000 dan total investasinya itu 17.725.000 rupiah. Jadi kalau di total atau di jumlah, jadi sekitar 17.700.000 dan kita mendapatkan profit nggak terlalu besar, cuma 162.000 dan ini kurang lebih sekitar 0,93%. So actually nggak terlalu banyak dan kalau kita lihat di sini portofolio terakhir di tanggal 31 Januari 2022 itu ada saham Adro, BBNI, BRMS dan Indi, dan sebenarnya di sini totalnya semua kita mendapatkan profit atau sedang running profit. Dan langsung aja kita akan review saham apa aja yang kita beli di bulan Januari. Oke, sekarang kita mau lihat histori transaksi. Kita bisa langsung ke website ajaib, kemudian di sebelah kanan di sini ada transaksi dan kita pilih saham. Kemudian kita bisa cari histori trading kita di bawah sini dan kita mulai dari Januari. Oke, di tanggal 3 Januari di sini kalau kita lihat kita sempat menjual saham BEVIC yang kita beli sebelumnya di akhir bulan Desember. Kalau kita lihat di sini di portofolio terakhir di bulan Desember kita masih punya saham BEVIC ya sekitar 240 lot di harga 221 dan kalau kita lihat di sini kita jual di harga 191. Kita mau review sebentar alasannya kita cut loss di saham BEVIC ini. Oke, jadi waktu itu alasan kita membeli saham BEVIC adalah karena dia bergerak uptrend. Di sini membuat high low, higher high, higher low, higher high dan kita expect di sini dia membuat yang namanya higher low untuk membuat harganya naik lagi ke level yang lebih tinggi di sini. Dan kalau kita lihat di sini sebelumnya di sini ada resistance dan kita sudah sama-sama belajar apabila resistance ini sudah berhasil di breakout, biasanya dia berpotensi untuk menjadi area support. Jadi itu adalah alasannya dan waktu itu kita
kita lihat juga di sini kalau kita turunin ke time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat di sini seperti ada inverted head and shoulder pattern. Tapi sayangnya ternyata ketika naik dia turun lagi dan akhirnya menembus area support di trendline dan juga di classic support yang ada di sini, dan kita harus close di harga sekitar 191 di akhir perdagangan 3 Januari 2022. Sebenarnya kalau kita lihat di awal perdagangan ini sudah breakdown ke bawah, tapi karena kita pengen stick to the rules of the trading, kita baru akan eksekusi untuk cut loss-nya itu di 20 menit akhir perdagangan bursa. Jadi kita di saham BEVIC ini kita mengalami yang namanya cut loss. Next, di hari yang sama di tanggal 3 Januari kita membeli saham SRTG yang kita incar di episode yang sebelumnya. Kita beli di harga 3.100 sejumlah 7 lot, dan 2 hari kemudian saya memutuskan untuk menjual SRTG, dan kita mau lihat pertimbangannya seperti apa. Oke, jadi kita membeli saham SRTG di tanggal 3 Januari karena dia berhasil breakout. Di sini kalau kita perhatikan ada sebuah pola juga inverted head and shoulder, dan ketika dia breakout dengan volume yang tinggi, saya memutuskan untuk beli di akhir perdagangan, dan ekspektasi kita adalah dia akan melanjutkan uptrendnya. Tetapi sayangnya 2 hari kemudian harganya malah turun ke bawah dan turun di bawah box yang saya sempat plotting di sini, dan oleh karena itu kita harus cut loss di saham SRTG ini. Jadi kita loss juga di saham SRTG. Next, di hari yang sama tanggal 5 Januari 2022 kita membeli saham BBNI sejumlah 6 lot di harga 6.900. Oke, jadi alasan kenapa kita membeli saham BBNI adalah yang pertama, kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ada impulsive movement yang sangat strong. Kemudian setelah itu dia diikuti dengan corrective pattern, dan di sini kalau kita perhatikan, kita tarik garis, di sini membentuk sebuah pola yaitu falling wedge pattern. Dan menariknya adalah di sini falling wedge pattern literally berhenti di area resistance sebelumnya dan sekarang menjadi support. And still kita harus menunggu konfirmasi dia berhasil breakout daripada pola yang ada di sini. Dan kemudian di tanggal 5 setelah sebelumnya dia berhasil breakout ke atas, saya memutuskan untuk membeli dan masuk di saham BBNI ini setelah dia berhasil breakout dari pola. Kemudian kalau kita lihat di sini di tanggal 26 Januari 2022 saya melakukan average up saham BBNI sejumlah 4 lot di harga 7.125 dengan alasan saham BBNI ini berhasil naik lagi dengan long bullish candlestick, dan kalau kita lihat siap breakout daripada resistance yang ada di atas ini. So kalau kita lihat sekarang per 19 Februari hari ini sudah lumayan naik signifikan, dan sekarang ada di level tertingginya selama tahun 2021-2022, dan kita expect-nya saham BBNI ini bisa naik setinggi impulsive movement yang sebelumnya. Tapi kalau kita mau mencoba untuk mencari harmonic resistance-nya di mana, kita bisa menggunakan external Fibonacci retracement. Kita tarik dari sini dan kita hubungkan dari swing atas sini ke bawah sini seperti yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya di kelas trading SKS yang di sebelah sini. Kalian bisa cek. So the golden ratio-nya itu ada di sekitar 8.200 di atas sini. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat ada sedikit rejection di daerah situ, kita akan consider untuk take profit 50% terlebih dahulu. Dan di portofolio sampai detik ini kita masih punya BBNI sekitar 10 lot dan sudah floating profit 14%-an, dan ini sudah sempat kita average up sebelumnya. Analisis saham BBNI ini juga kita pernah share di Telegram, dan kita juga ada share beberapa kali di Instagram. So make sure buat teman-teman yang pengen tahu analisis apa yang saya buat secara gratis, kamu bisa join Telegram di bawah atau follow Instagram di @andisenjaya biar nggak ketinggalan analisis-analisis saham gratis selanjutnya dari saya. Di samping itu juga untuk saham BBNI ini secara bandarmologi sangat baik, dan udah sempat saya bahas di video 3 saham untuk pemula di sebelah sini. Kamu bisa cek videonya untuk melihat analisis bandarmologi lebih jauh untuk saham BBNI. Oke, next di tanggal 11 Januari kalau kita lihat di sini kita sempat menjual saham Arto kita sebanyak 3 lot di harga 18.625. Kalau kita lihat sebelumnya di portofolio kita punya saham Arto sebanyak 6 lot di average harga 16.658. Artinya kita sudah mendapatkan profit kurang lebih sekitar 10% waktu itu, dan kita mau lihat alasan saya kenapa menjual saham Arto setengahnya. Oke, kalau kita lihat di sini tanggal 11 Januari, alasan saya memutuskan untuk menjual saham Arto adalah karena di sini sudah terbentuk yang namanya swing high. Di sebelah sini karena pergerakan harga saham Arto di tanggal 11 Januari ini sudah breakdown daripada swing low candlestick di tanggal 10 Januari 2022. Artinya ada pelemahan dan saya memutuskan untuk take profit dulu setengahnya. Jadi saya bisa bilang itu adalah decision yang tepat karena kalau kita lihat juga di area tersebut, di box itu adalah area resistance. So akhirnya saya memutuskan untuk take profit terlebih dahulu sebanyak 50% dari 6 lot yaitu 3 lot. Kemudian di tanggal 14 Januari 2022 dan di tanggal 18 Januari 2022 saya kembali membeli saham Arto sebanyak masing-masing 1 lot dan juga 2 lot. Kemudian terakhir di tanggal 26 Januari 2022 saya menjual semua saham Arto di harga 15.900, artinya kita cut loss sebanyak 6 lot. Oke,
Oke, alasan saya untuk membeli saham Arto kembali di tanggal 14 Januari adalah karena di sini saham Arto sudah membentuk swing dan ekspektasi saya adalah saham Arto akan membentuk yang namanya high low, kemudian higher high lagi ke atas dan seterusnya. Dan resistance yang ada di box ini cepat atau lambat akan di breakout ke atas. Kemudian tanggal 18 Januari 2022, kalau kita lihat saya melakukan average up lagi untuk saham Arto karena di sini kalau kita lihat waktu itu sudah sempat breakout ke atas, tapi ternyata ketika closing dia gagal untuk bertahan di atas box yang ada di area tersebut. Dan selama saham Arto bergerak di range ini, saya masih punya keyakinan bahwa saham Arto ini masih bullish naik ke atas dan ada peluang untuk breakout dari area resistance yang ada di sini. Tapi yang cukup mencengangkan adalah ketika di tanggal 25 Januari saham Arto ini mengalami yang namanya auto reject bawah. Dan di tanggal 25 ini seketika semua profit yang kita sudah dapat di atas ini tiba-tiba profitnya udah nggak bersisa lagi dan ada minus sedikit kurang lebih. Tapi waktu itu alasannya kenapa saya tidak menjual saham Arto, kalau saya tidak salah kita nggak bisa jual karena tidak ada antrian bid di sana, dan saya juga masih melihat ada kemungkinan saham Arto ini berhasil yang namanya rebound di support karena memang di area sini ada support dari trend line dan juga ada support daripada klasik support yang ada di area sini. Jadi ini adalah alasan kenapa di tanggal 25 kita masih pegang saham Arto. Dan di tanggal 30 Desember 2021 sebelumnya juga saham Arto pernah ARB tapi keesokan harinya langsung naik lebih besar. Tetapi tidak sama di tanggal 26 Januari ketika saham Arto turun, breakdown dari support trend line dan juga support klasik yang ada di sini sehingga price actionnya jadi kurang bagus lagi dan support yang ada di sini akan berubah menjadi area resistance selanjutnya. So itulah kenapa kita harus cut loss saham Arto ini dengan nominal yang cukup besar, kalau saya tidak salah itu hampir sekitar 1 juta rupiah minusnya, dan itulah yang menyebabkan portofolio yang hampir menjadi 19 juta akhirnya balik lagi turun ke 17 juta rupiah. Next di tanggal 14 Januari kita ada beli saham ONTR dan kita jual di tanggal 18 Januari 2022. Alasannya adalah kalau kita lihat di sini sebelumnya kita menemukan triple bottom di bawah dan di tanggal 14 Januari ini berhasil breakout daripada area resistance yang ada di sini dengan volume yang meyakinkan. So itulah alasannya kenapa saya membeli saham ONTR dan analisis ini juga sempat saya share di Telegram sebelumnya. Next di tanggal 21 Januari 2022 kita membeli saham BRMS sebanyak 35 lot di harga 121. Kalau nggak salah ini cuma 400 ribuan. Kenapa? Karena saya waktu itu melihat saham BRMS ini ada potensi tapi kita sudah tidak ada balance lagi karena hampir semuanya kita udah masuk di saham Arto. Kemudian kita sempat melakukan average up 2 kali saham BRMS di tanggal 26 Januari 125 lot di harga 135 dan juga di tanggal 28 Januari 78 lot di harga 140. So alasannya kenapa kita membeli saham BRMS ini di tanggal 21 Januari, kalau kita perhatikan di sini ada long bullish candlestick dengan volume yang sangat tinggi bahkan melebihi volume-volume yang sebelumnya, dan saya waktu itu melihat potensi bahwa resistance yang ada di area sini bisa ditembus naik ke atas. Kemudian setelah menjual saham Arto di tanggal 26 Januari dan ketika berhasil breakout naik ke atas, saya kembali membeli atau melakukan average up di saham BRMS ini, dan juga ketika naik ke atas lagi saya melakukan average up lagi di saham BRMS untuk menjadi full size di saham BRMS. Dan terakhir di tanggal 26 Januari juga saya membeli saham Indi sebanyak 20 lot di harga 19.35. Alasannya adalah seperti yang kita tahu di tanggal 24 Januari 2022 saham Indi di sini berhasil breakout daripada resistance level yang ada di sini dan juga volumenya luar biasa tinggi di sini dan sempat mengalami auto reject atas. Lalu setelah saya menjual saham Arto, saya mengalokasikan sebagian untuk membeli saham Indi ketika dia melakukan pullback ke bawah karena ada potensi saham ini bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi di resistance level yang ada di area sini. Untuk saham incaran di bulan Februari ini jujur sebenarnya nggak ada banyak saham incaran karena kalau kita melihat portofolio saat ini saya rasa udah cukup oke, di mana saya masih pegang Adro dan kemarin ini kita sempat melakukan average up di bulan Februari tapi nanti kita akan bahas di next episode. Kemudian dua saham big bank yang lain adalah saham BBNI, kita udah bahas sebelumnya, dan juga saham BBRI yang menjadi incaran kita di episode yang sebelumnya. Dan alasan kenapa saya memegang saham-saham big caps yang menjadi mover dari IHSG karena saya melihat kondisi IHSG untuk saat ini sangat bullish dan ini dimotori oleh saham-saham penggerak IHSG atau IHSG mover. That's why untuk saat ini di portofolio ada dua saham big bank yaitu BBNI dan BBRI. Paling ada satu saham yang menurut saya cukup menarik di sini dan analisis untuk saham Inco juga udah saya share di Telegram. Jadi make sure buat kamu yang belum masuk ke Telegram join juga sekarang karena free. Jadi untuk saham Inco di sini saya melihat ada peluang untuk harganya naik ke atas, apalagi kemarin di penutupan perdagangan hari Jumat 18 Februari saham Antam berhasil menjadi top 1 value transaksi yang pastinya berdampak juga terhadap saham-saham nikel yang lain termasuk Inco ini. Tapi secara price action saya masih melihat saham Inco masih lebih menarik dan kita menunggu saham Inco ini berhasil breakout dari resistance yang di atas sehingga bisa kembali lagi menjadi bullish.
So, untuk evaluasi di bulan Januari kemarin, ada satu banget poin penting dan yang saya sangat sayangkan, yaitu saya terlalu overconfidence untuk saham Arto, sehingga waktu itu portofolio saya di saham Arto sampai 10 juta, which is udah di atas 50%, dan harusnya kita benar-benar bisa comeback stronger 19 juta, tapi saat ini balik lagi ke 17 juta. Well, selalu ada pelajaran di dalamnya, so kita belajar dari apa yang sudah kita alami dan sudah kita lewati. Jangan terlalu overconfidence dan position sizing yang benar. Actually, sampai sekarang saya masih membayangkan kalau misalkan saham Arto ini at the end of the day berhasil naik dan breakout dari resistance tersebut, mungkin 20 jutanya udah balik lagi karena sizing di saham Arto juga besar banget. Tapi balik lagi, kita nggak boleh overconfidence dan kita juga harus mengantisipasi anomali-anomali yang mungkin aja terjadi. Di saham Arto 2 kali sempat ARB dan tidak ada pullback sama sekali, which is benar-benar menyakitkan banget sih. Tapi kita masih bersyukur bahwa account-nya masih survive dan kita berusaha untuk comeback stronger lagi di bulan-bulan selanjutnya, dan hopefully HSG-nya all time high, bagus, dan saham-saham yang ada di portofolio kita juga bisa naik terus dan kita bisa mendapatkan profit dari sistem trading yang baru ini. So I think segitu aja untuk review hasil trading di bulan Januari kemarin. Semoga ada manfaat yang bisa kamu ambil, dan buat kamu yang mulai mau coba trading, kamu bisa menggunakan aplikasi Ajaib. Bisa trading mulai dari 100.000 atau bahkan kurang. Tinggal daftar aja, bisa daftar di ajaib.co.id, dan jangan lupa register pakai kode ANDI288. So menurut kamu, apakah kita bisa comeback dari sekitar 17 juta untuk kembali ke 20 juta di 3 bulan setelahnya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini kalau kamu suka, dan share juga ke teman trader kamu, terutama yang mungkin lagi cari sistem trading yang baru, biar kita bisa belajar bareng-bareng di channel trading ini. Jangan lupa juga tonton episode sebelumnya di sebelah sini, dan di sebelah sini juga ada video trading lainnya yang bisa kamu curi ilmunya. Akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya, be a smart trader. Salam cuan. Ciao.